Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama ada ICBP, kedua INDF, ketiga UNVR, keempat HMSP, kelima Gudang Garam, keenam Mayor, dan ketujuh IMAS. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ICBP. ICBP hari ini ditutup naik 1,16% ke level harga 8.650. Tapi kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Nilainya juga ya lumayan signifikan besarnya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat ICBP didistribusi oleh KZ CG DEX yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti skenario awal saya ya, kemungkinan dia membuat rounding top, tapi kita hapus saja ya. Kalau ICBP tidak mempertahankan supportnya di daerah 8.400 sampai 8.500, tapi hari ini kalau dilihat ya ini terlalu kecil. Volume meningkat, walaupun asing jualan hari ini volume meningkat saat di daerah bottom, walaupun belum tentu ini bottomnya ya, cuman sudah ada perlawanan dan juga ICBP membentuk candle bullish engulfing, tapi ini belum bisa mengkonfirmasi, hanya sinyal bisa ada tanda-tanda pembalikan arah. Untuk lebih amannya, kalau dilihat ICBP harus naik minimal di atas 8.800 untuk mengkonfirmasi kalau ini benar-benar tanda-tanda reversal, ya dia harus naik kembali ke atas 9.190 sampai 9.200. Kalau masih di bawah 9.200, kemungkinan ICBP membentuk pola dead cat bone. Jadi untuk lebih aman, nih gambarannya. Jadi dia harus keluar dari channel downtrendnya ini ya, confirm mematahkan trend downtrendnya di daerah 9.200. Kalau terkonfirmasi breakout, potensi ICBP rally ke atas lagi, bahkan bisa ke 10.600. Jadi ini bisa menjadi kunci untuk tanda-tanda ICBP reversal di daerah 9.200. Untuk sekarang masih belum, kemungkinan dia bisa juga sideways dulu di range harga 8.400 sampai 9.200, sampai ke atas dia gagal turun lagi ke daerah support, dia rally ke atas lagi. Jadi mungkin sideways di daerah sini juga bisa. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya disesuaikan aja ya. Mau nyicil juga boleh, untuk disimpan juga. ICBP sekarang harganya murah. Harga wajarnya kalau nggak salah ya di 11 ribuan. Cuman saya belum hitung lagi di kuartal keempat atau kuartal terakhir tahun kemarin. Saya belum cek juga. Masih lihat candle besok dan di hari Jumat. Kalau masih ada dua candle hijau lagi dan tutupnya di atas candle hijau hari sebelumnya, ya potensi ICBP akan mengarah ke atas. Ya, seperti itu aja untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada INDF yang pada hari ini ditutup di level harga 6.100, naik 0,82%. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat saham INDF diakumulasi walaupun tipis oleh RX, AK, CC, KZ. Yang jual juga ya lumayan lah, ada Morgan Stanley di 10.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF masih belum aman. Kalau saya lihat, walaupun dia hari ini membentuk candle, ya bisa dikatakan doji, dan volume meningkat. Untuk konfirmasi lebih aman, titik amannya ya harus naik INDF ke atas 6.200. Kalau sudah di atas 6.200, ya ada potensi aman untuk INDF bisa melanjutkan kenaikan, menguji dynamic support, dynamic resistance EMA 60 di 6.660 dan 6.800 ke daerah situ untuk
INDF, dan juga terlihat nih INDF akan mematahkan tren line downtrendnya kalau sudah di atas 6.600 dan lebih konfirmasi lagi kalau INDF bisa tutup di atas 7.000. Itu peluang bagus, kemungkinan juga itu, jadi itu juga menjadikan reversal atau titik reversal INDF lanjut naik bisa sampai 8.000. Jadi harga sekarang masih rawan untuk INDF. Yang kalau mau nyicil ya silahkan aja ya, sesuaikan. Dan terlihat juga indikator MACD sudah membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas, bar chart di atas nol juga terbentuk. Kalau dilihat dari stokastiknya juga bagus ya, ada sinyal untuk pembalikan arah, cuman ya belum bisa mengkonfirmasi kalau INDF masih di bawah 6.200. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada UNPR. UNPR hari ini ditutup di level harga 6.850 sama harga penutupan pada hari kemarin. Dan kalau lihat dari asing hari ini masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham UNPR masih sedikit didistribusi, yang distribusi masih cukup. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat saham UNPR masih didistribusi oleh broker asing ya. AK, MS, YU, RX, MK, BK, KZ. Ada YP juga di nomor 4 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR sudah di area support minor yang terbentuk dari Maret 2020 ya. Sempat 1, 2, 3 kali diuji. 4 kali diuji tapi satunya dia breakdown karena ya memang kondisi market memang nggak bagus, makanya dia breakdown. Harusnya ini bisa dipertahankan oleh UNPR. Dan kalaupun yang mau nyicil, tapi harap sabar kalau ternyata UNPR tidak mampu mempertahankan supportnya di 6.800, UNPR bisa mengarah ke daerah 6.400. Kalau Bapak Ibu mau nyicil lagi di bawah ya boleh. Tapi ada potensi untuk UNPR rebound ya. Kalau nggak minggu di hari Jumat, di hari Senin, Selasa minggu depan UNPR ada potensi rebound. Terlihat juga mulai ada tanda-tanda perlawanan dan juga UNPR tutup harganya sama dengan harga penutupan hari kemarin. Dan hari kemarin UNPR membentuk pola candle hammer dan rejection ya. Dia membuat shadow panjang ke bawah, dekat-dekat support dia tarik lagi naik. Jadi peluang bagus juga untuk UNPR. Cuman ini bukannya sangat beresiko ya. Ya resiko kecil, cuman kalau dibawa turun lagi ya makin lama hotnya ya. Tapi di hotnya nggak masalah kalau UNPR sudah teruji fundamentalnya, tinggal nunggu waktu saham consumer dilirik terus dan dia akan rally juga. Jadi seperti itu untuk UNPR ya, nggak masalah kalau masih loss, karena ya pasti UNPR akan balik ke harga wajarnya, nggak perlu takut. Ya, seperti itu aja. Yang penting sabar dan kuat melihat merah di portofolio untuk UNPR. Ya, seperti itu aja untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada HMSP. HMSP hari ini ditutup turun 1% ke level harga 1.350. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell, tapi hari-hari sebelumnya asing mulai akumulasi atau net buy ya. Ini udah lumayan signifikan. Hari ini asing cuma net sell tipis. Kita cek broker summary-nya. Kalau dilihat dari broker summary, HMSP biasa aja ya, tapi didistribusi oleh PD SQ. PD ini Indo Premier ya, kebanyakan retail isinya, dan yang nampung ya ada broker asing, ada MG, ada AI, ada YP juga yang nampung nih, tapi kecil-kecil nilainya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP menurut saya dia nih membentuk base di daerah support ya. Supportnya kan ada di 1.400 yang sekarang menjadi resisten. Nah, ini dia membuat base. Jadi kalau besok atau lusa dia breakout dari 1.400, ada peluang bagus untuk HMSP melanjutkan kenaikan ke 1.500. Minimal dia bisa menguji kalau gagal breakout. Tapi kalau mampu breakout, arah selanjutnya MSP bisa ke 1.600 sampai 1.640. Jadi menurut saya juga ya cukup aman walaupun hari ini dia breakdown dari EMA 20-nya. Bagaimana untuk spekulasi buy? Mending kalau saya saham-saham seperti ini, saham-saham rokok ini mending buy on breakout.
lebih aman cut loss kalau dia turun dari base-nya ini. Seperti itu aja, daripada beli di support base-nya ini, potensi kalau dia ternyata melanjutkan koreksi bisa sampai 1250 dan buruk-buruknya bisa ke 1200 lagi. Mending nunggu dia breakout, buy on breakout, walaupun false breakout dia masuk ke dalam base-nya, kalau keluar base-nya di bawah area support base ya cut loss saja ya. Jadi seperti itu untuk AMSP, mending yang belum wait and see aja dulu, nunggu lihat ada candle hijau aja baru beli. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada GGRM. GGRM hari ini ditutup naik tipis 0,41% ke level harga 36.700. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat GGRM masih didistribusi oleh Kajet. Kajet hari ini distribusi, dia tidak ada beli. MS distribusi juga, yang lainnya ya kecil-kecil, yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM membuat candle doji di area ya bisa dikatakan ini support yang terbentuk hari kemarin, tapi dia membuat lower low dan bisa dikatakan juga ini broadening wedge apa ya. Nah, jadi peluang bagus kalau GGRM bisa breakout dari ini garis ungu ini EMA 20, dia keluar dari pola broadening wedge ya. Tapi kalau dia jebol supportnya ini ya bisa mengarah ke 34.500 sampai 32.500. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu, wait and see aja dulu. Walaupun dia bisa breakout, trendline downtrendnya ini mending nunggu confirm dia di atas 40.000 ini aman. Arah selanjutnya ke 45.000, swing trade aja belinya. Beli di daerah 40.000, kalau dia breakout 40.000 buy dan jual di daerah 45.000 kalau memang arahnya ke atas. GGRM juga garis biru sudah membentuk dead cross lagi, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi mending wait and see aja dulu. Rawan kalau seperti ini, mending nunggu dia breakout. Ya, seperti itu aja untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Mayor. Mayor hari ini ditutup naik 0,76% ke level harga 2.650. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Bahkan dari awal bulan Februari asing terus net buy, baru 3 hari net sell. Kalau dilihat dari broker summary, terlihat saham Mayor masih didistribusi oleh DX dan AK, tapi ditampung yang cukup besar oleh CS, BK, Kajet, JP, BK, dan MS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor pelan-pelan mengarah ke atas dan volume semakin meningkat. Ya, berpeluang untuk Mayor besok atau lusa menguji lagi 2.700. Kalau mampu breakout, ya bisa mengarah ke 2.800 sampai 2.900. Dan juga terlihat ini Mayor ternyata membentuk pola double bottom. Ini bottomnya ya, dia rally setelah breakout. Ini bisa dikatakan neckline-nya ya di daerah 2.650 sampai 2.700. Kalau ini breakout ya confirm Mayor membuat pola double bottom dan arah selanjutnya ke 2.800 sampai 3.000. Indikator MACD garis biru mengarah ke atas di daerah oversold, peluang sangat bagus karena volume juga semakin meningkat. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Kalau dicek stokastiknya juga sudah mengarah sangat tajam mengarah ke atas ya, mulai di daerah overbought. Tapi ya nggak masalah karena ya biasa aja. Walaupun di daerah overbought, tapi kalau teknikalnya masih bagus ya bisa aja dia melandai di atas sini sebelum ada koreksi. Jadi seperti itu aja untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada IMAS. IMAS hari ini ditutup naik tipis 1,55% ke level harga 1.310. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. 3 hari asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham IMAS diakumulasi walaupun tipis oleh PD, LG, MG, FS, AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS hari ini mampu breakout lagi 1310. Kalau dilihat hari ini volume meningkat, harusnya ada peluang untuk IMAS besok lanjut menguji resistennya di 1390. Jadi selama tidak false breakout EMA 60-nya. Kalau dia false breakout, IMAS akan mengarah ke ini bisa dikatakan juga base atau sideways area rectangle nih. Jadi kalau dia ternyata false breakout, dia bisa mengarah
ke dalam base-nya ini, dan kalaupun dia keluar ke bawah breakdown support base-nya nih, dia mengarah ke 1160 lagi. Jadi seperti itu aja untuk IMAS ya. IMAS ada di area pertengahan ya, kalau cut loss juga dalam. Kalau beli di harga sekarang 14% nggak sesuai dengan rewardnya. Kalaupun cut loss di daerah bawah base-nya ini bisa nggak? Bisa. Cuman ini ada support di 1160. Kemungkinan ada pantulan. Jadi ya bisa dikatakan ini nanggung ya. Jadi seperti itu aja untuk IMAS. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Kalau Bapak Ibu yang tertarik trading saham dan kripto bersama Borneo Trader, bisa join, ada linknya di bawah, DM Instagram Borneo Trader atau chat admin Telegram Borneo Trader, ada linknya juga di bawah ya. Saya akan buka grup selama 1 bulan di bulan Maret dengan harapan yang join di grup tersebut portofolionya bisa bertumbuh atau profit selama bulan Maret. Walaupun ya mungkin nggak semua sahamnya bisa hit, cuman kalau di presentasi kalau win rate-nya ya bisa menghasilkan profit di bulan Maret. Jadi seperti itu harapan saya ya. Dan juga cuma 1 bulan saya akan coba. Kalau ternyata nggak sesuai harapan, saya akan stop ya. Karena juga jadi beban orang bayar kalau nggak profit ya, kasihan ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih dan jangan lupa klik tombol berlangganan, share, dan like dan komen. Sampai ketemu. Terima kasih.